Santai bang. Oke. Iya, mungkin terkait kasus untuk gagal ginjal di Jambi untuk anak ini seperti apa nih Bang? Kalau untuk secara keseluruhan di Jambi mungkin nanti koordinasi sama Dinkes ya. Tapi kalau untuk kasus di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Foksi Jambi ini kita menemukan ada 2 kasus pasien anak dengan gagal ginjal ya. Gagal ginjal aki anon itu yang kita konfirmasi, anak umur 8 tahun dua-duanya. Kedua anak tersebut saat ini meninggal. Dan satu lagi ini pasien baru masuk pada tanggal 19, usia 2 tahun dengan berat badan 10 kg. Ini belum kita konfirmasi pasti aki anon ini karena mengingat anak itu ada gangguan penyakit penyerta lainnya. Pak mungkin dengan adanya kasus ini Pak, mungkin persiapan dari rumah sakit sendiri seperti apa Pak? Untuk persiapan di rumah sakit ini prinsip penata laksanaan kan ini terjadi gangguan ginjal ya. Gangguan ginjal kita prosedur yang paling mungkin pada kasus gangguan ginjal ini kita melakukan tindakan namanya hemodialisis atau HD atau cuci darah itu. Nah kita sarana prasarana itu kita perkuat. Untuk rutin sebenarnya saat ini kita alat-alat untuk cuci darah anak ini kita sudah ada gitu. Mudah-mudahan nanti untuk kasus-kasus bayi ini ya kita perkuat apakah support untuk anak-anak tersebut. Mudah-mudahan kita bisa segera tindak lanjutin untuk persiapan cuci darah dan ruang rawat. Nah untuk persiapan lain di Rumah Sakit Umum Raden Matahir apabila kita ketemu kasus anak dengan demam, dengan keluhan batuk pilek, dan yang paling penting dia tidak buang air kecil atau sedikit air kecilnya, kita sudah terapkan standar selain pemeriksaan darah lain kita cek fungsi ginjal, yaitu fungsi urium kreatininnya itu kita lakukan pemeriksaan juga. Kalau ketersediaan alat saat ini gimana Pak? Untuk mengecek penyakit gagal ginjal itu? Kalau untuk gagal ginjal sama kita cek fungsi ginjalnya itu, fungsi urium kreatinin itu yang kita cek. Kalau untuk kamarnya Pak, kita siapkan kamar khusus atau enggak? Kamar khusus ini kan kasusnya bukan kasus menular, jadi kita perlakukan sama. Paling nanti apakah anak ini mengalami severitas itu perburukan pasien gitu. Pasien ya kalau misalnya pasien tuh berat ya kita siapkan PICU, kita sudah ada itu sama kayak ICU gitu. Jadi ruangan intensif khusus. Tapi kalau memang kondisi stabil ya kita rawat di ruangan biasa. Perlakuannya itu nggak akan berbeda karena kan bukan kasus yang dianggap menular pada kasus. Pak, yang terkait dengan 2 kasus lalu juga yang ketiga yang sedang dalam proses ini, apakah memang mereka mengalami tidak adanya mengeluarkan urin? Kalau untuk kasus pertama itu orang tua itu belum terkonfirmasi dia itu belum hair. Tapi untuk kasus yang kedua ya, untuk kasus kedua itu sebenarnya orang tuanya sudah tahu anak itu mengalami batuk pilek, dia sudah menyadarin itu. Terus ada demam dan dia yang dikeluhkan dari orang tua itu memang mengaku anaknya tuh buang air kecilnya sedikit dan terakhir tidak ada gitu. Ternyata setelah kita konfirmasi dengan pemeriksaan fungsi ginjal itu terjadi gangguan ginjal. Keduanya meninggal ya, yang pertama ya. Apakah kedua itu sempat cuci darah? Yang pertama sempat cuci darah. Dia sudah cuci darah 5 kali. Oh, nah, yang kedua? Yang kedua belum sempat. Jadi di sini dinam berapa hari Pak? Kalau untuk itu dia 3 hari. Yang pertama tadi. Yang kedua itu dia 1 hari. Pak, lalu selain tindakan cuci darah terhadap penyakit ini, apa yang dilakukan oleh dokter yang perbaikan keadaan bertanggung jawab? Perbaikan keadaan umum itu misalnya dari status nutrisinya kita nilai, tanda-tanda infeksi kita pantau, untuk kemudian antibiotiknya. Terus yang paling penting kita kembalikan fungsi ginjal itu kembali normal. Oke. Nah, karena ini kasus baru, ini masih akan ditelaah secara ilmiah. Kita kerjasama sama Dinas Kesehatan dan IDA, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jambi. Oke, Pak, ini kan sudah ada 2 kasus yang sempat masuk di Matahir. Seberapa besar sih tingkat kematian terhadap penyakit ini? Kita kalau seberapa besar kita bicara namanya prognosis. Prognosis untuk kasus dengan gagal ginjal itu kita sebutnya at malam. Jadi prognosisnya memang jelek gitu. Prognosisnya jelek, perburukannya. Ada persentasenya nggak Pak? Soal persentase belum bisa kita tentukan persentase berapa itu. Karena kita butuh data yang lebih besar untuk menentukan persentase survei. Yang pasti hasilnya jelek ya, gitu ya. Untuk kasus itu kan dia gangguan fungsi organ itu. Nah, sebenarnya Pak,
gejala-gejalanya tadi kan ada demam, ada juga yang paling utamanya adalah buang air kecilnya menurun, bahkan tidak ada ya. Tidak ada. Untuk saran kepada orang tua sendiri untuk menjaga anaknya agar terbebas atau terhindar dari penyakit ini gimana? Ini yang paling penting, kita edukasi ke masyarakat gitu, bahwa apabila kita ketemu kasus orang tua, kita edukasi, misal anak dengan keluhan demam, batuk pilek, dan sedikit air pipisnya atau air kencingnya tidak ada, itu segera dibawa ke rumah sakit biar segera dilakukan pemeriksaan. Dan yang paling penting lagi, untuk saat ini itu jangan mengkonsumsi obat-obatan sirup yang dibeli sendiri. Saran harus dikomunikasikan atau atas anjuran dari dokter. Pak. Yang paling penting. Pak, soal kasus yang 2 kemarin itu, apakah mereka sempat diketahui nggak Pak mereka suka mengonsumsi obat-obat sirup atau semacamnya? Ada riwayat seperti itu. Cuman untuk penyebab pastinya kan itu lagi didalamin juga itu. Iya. Saya nggak sampai ke sana juga domainnya. Pak, kalau untuk yang surat edaran dari Kemenkes itu Pak, mungkin Sudah dapat kita edaran dari Kemenkes, dan tadi juga saya dapat himbauan sifatnya dari IDAI. Kalau untuk dari Kemenkes saya sudah dapat suratnya kemarin, sehingga kita teruskan untuk di pelayanan Rumah Sakit Matahari kita stok untuk penggunaan obat-obatan sirup. Jadi kita bisa ganti obat-obatan itu namanya yang tablet, kita bikin sederhanakan dibuyurkan, atau dengan supos atau yang dari suntik. Misalnya paracetamol kan kita ada paracetamol yang dimasukkan dari anus dan paracetamol yang disuntikan melalui infus. lalu untuk yang obat sirup yang ada saat ini mungkin kita kemanakan Pak? Kita stop dulu, bukan kita kembalikan. Itu kan ada anjuran tuh ditunda dulu, bukan dikembalikan, nanti sampai keluar himbauan berikutnya. Artinya bukan dimusnahkan Pak ya? Belum ada instruksi untuk dimusnahkan. Ada berapa stok obat sirup yang ada di rumah sakit Pak? Kalau untuk konfirmasi pastinya nanti mungkin saya komunikasi lagi dengan bagian farmasi untuk totalnya gitu. Tapi saat ini kita untuk persediaan sampai awal tahun kita tersedia untuk obat sirup dan obat lainnya itu. Pak, soal obat sirup itu, zat apa sih sebenarnya yang berbahaya di dalam obat sirup itu berdasarkan himbauan dari Kemenkes Pak? Kalau itu mungkin nanti domainnya ke ilmiah lah ya, Oke. ke dokter IDAI atau ke saya delegasikan di Matahari ke dokter Jogja. Yang pasti dipastikan itu tidak diedarkan untuk sementara Ya, waktu ini Pak ya? ya, arahan dari Kemenkes seperti itu. Dan nanti yang lebih ahli untuk menjawab itu ya. Kalau yang kita monitor di apotek-apotek itu Pak, kita imbau juga mereka untuk tidak menjual atau gimana?